Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Haleluya, haleluya, puji namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau telah memilih kami bahkan sebelum dunia dijadikan. Terima kasih Tuhan, siapakah kami Tuhan? Engkau memilih kami menjadi anak-anak-Mu, memilih kami menjadi duta kerajaan Allah, memilih kami untuk menjadi refleksi dari kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberitahukan rahasia-rahasia yang luar biasa. Engkau memberikan kami Roh Kudus yang mengajari kami dan memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dan hari ini kami berdoa supaya Tuhan juga membukakan kepada kami rahasia firman-Mu. Walaupun kami seringkali mendengarkan tentang tema, tentang topik, tapi kami percaya Tuhan firman-Mu selalu baru bagi setiap kami. Dan kami berdoa Roh Kudus urapi hamba, urapi kami semua yang mendengarkannya, sehingga setiap kata-kata firman-Mu itu menjadi rema yang kuat, yang menjadi satu jangkar sauhi yang kuat bagi kami Tuhan, untuk mengharapkan, untuk melihat dan menjadi bukti hal-hal yang tidak kami lihat. Karena iman kami kepada Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Iman kami kepada Yesus tidak akan pernah terhentikan. Kami mau melesat seperti anak panah di tangan pahlawan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami buka hati kami. Kami mau tangkap kebenaran firman. Kami mau pegang, kami mau simpan, kami mau lakukan, kami mau praktekkan. Karena kami rindu terrealisasilah setiap firman-Mu, setiap janji-Mu di dalam setiap hidup kami masing-masing. Apapun yang sedang kami hadapi, itu menjadi suatu perjalanan proses di mana kami boleh mengatakan, Yesus kami hidup, Yesus kami hidup, Yesus kami berkuasa, Yesus kami ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama, satu nama yang ajaib, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, silakan duduk Bapak dan Ibu semuanya. Juga shalom untuk saudara-saudaraku yang ada di mana-mana tempat ya. Tuhan memberkati, puji Tuhan. Baik, hari ini kita mau belajar tentang perkataan penuh kuasa. Ya, pasti topik ini bukan sesuatu yang asing bagi kita. Tapi Tuhan rindu supaya kita menikmati kegenapan setiap janji Tuhan melalui gaya hidup memperkatakan firman. Gaya hidup percaya kepada setiap firman Tuhan. Amin. Baik, perkataan penuh kuasa. Ya, kita sama-sama bangkit berdiri, kita suarakan satu firman Tuhan yang pasti juga tidak asing bagi kita, tapi sekarang kita mau ya sama-sama bagaimana kita menghidupkannya ya, menjadikan ini menjadi gaya hidup. Amsal 18 ayat 21. Yuk kita sama-sama suarakan dengan suara keras ya, sampai hafal ya. Oke, nyatakan dulu alamat ayatnya. 1, 2, 3. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin. 2 kali lagi. Yuk, 1, 2, 3.
Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin. Sakali deui. Oke, 1 2 3. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Silakan duduk Bapak dan Ibu semuanya. Pasti tidak asing dengan ayat ini, tapi kita lihat satu ayat yang luar biasa. Ya, kalau kita pakai kata-kata, kita bisa dikatakan bahwa ada kuasa yang besar di lidah kita. Betul? Ada kuasa yang besar, itu menentukan hidup seperti apa yang kita jalani. Itu menentukan bagaimana keadaan kita, bagaimana orang-orang di sekeliling kita. Tetapi perhatikan bahwa ini harus dilakukan secara konsisten, secara menjadi gaya hidup kita. Ya, bukan hanya ketika kita beribadah, bukan hanya ketika kita diingatkan punya masalah, ya, tapi ini harusnya menjadi sebuah gaya hidup. Ya, kita sudah belajar hampir 2 bulan ini tentang perkataan. Kita tahu bahwa segala sesuatu itu meluap dari hati kita. Penting bagi kita terus mengisi perbendaharaan hati kita dengan firman Tuhan, sehingga otomatis mengalir, begitu ya. Nah, jadi suka menggemakannya. Kalau kita menggemakannya berarti itu berulang-ulang, konsisten. Ya, kalau saya bilang misalkan di sebuah ruang ya, di sebuah biasa di satu tempat yang ada gunungnya begitu ya. Kalau gema itu seperti apa ya? Kalau siapa bilang bukan sih gitu itu ya, sikan gitu ya. Ya, menggemakannya, mengisi ruang ya dengan suara itu. Betul? Amin. Jadi kalau bilang haleluya, haleluya, haleluya akan bergaung, bergema. Lamun sieun, aduh sieun. Sarwa sieun. Ah, kemudian itu akan itu akan menguasai pikiran kita, lalu kita akan merespon sesuai dengan apa yang bergaung di dalam jiwa kita. Ya, jadi kita mau makan buah yang apa nih? Ya, buah tentu saja buah kehidupan yang baik. Kita rindu ketika kita merindu melihat orang-orang dirubah, anak-anak kita, pekerjaan kita, maka kita akan belajar hari ini. Belajar kembali ya, dan semua konsisten dengan apa yang bisa kita lakukan, konsisten dengan mempergunakan lidah berdasarkan firman Tuhan. Amin. Oke. Nah, kita mulai dengan firman Tuhan tadi, lalu kita akan lihat bagaimana suatu kejadian ya yang kita bisa belajar bagaimana mempraktekkan, bagaimana proses itu tidak mudah. Ya, proses itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Menggunakan lidah dengan konsisten itu berarti sekali lagi menggambarkan perbendaharaan hati kita. Itu tidak mudah karena di luar sana keadaan-keadaan di sekitar kita, fakta dan data seringkali sangat berbeda. Situasinya sangat berbeda dari apa yang kita inginkan. Dan kita tahu bahwa kita punya panca indera, kita melihat, kita menakar, kadang-kadang kita menyimpulkan seperti apa yang kita lihat. Tetapi sebetulnya yang Tuhan ingin, kita akan belajar hari ini bagaimana tadi kita menggemakannya, membuat kita mengerti bahwa kita harus mengemudikan pikiran kita, mengemudikan hati kita melalui lidah kita. Betul? Nah, coba kita mau baca ya. Markus 5 ayat 35 sampai 43. Waduh, lalutik ya. Kayaknya susah ya dibacanya. Bisa baca? Oh, masih bisa ya. Oh, sami atunya ke kacamata. Oke, kalau yang agak sulit boleh lihat Alkiponnya ya. Nah, Alkitab di telepon atau Alkitab boleh juga kalau yang bawa tab ya. Markus 5 ayat 35 sampai 43. Saya akan bacakan ayat-ayat yang ganjil. Bapak Ibu bersama-sama bacakan ayat-ayat yang genap. Setiap kali kita membaca firman, pakai intonasi, pakai ya suara yang mantap gitu ya, supaya apa yang kita baca itu akan terserap oleh jiwa kita, dan itulah
bahan baku dari iman. Betul, karena iman itu timbul dari pendengaran atau inputan, yaitu inputan firman Tuhan. Ya, saya baca ayat yang ke-35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? 36, 1, 2, 3. 37. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. 38, 1, 2, 3. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. 40, 1, 2, 3. Satu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. 42, 1, 2, 3. Tiga, dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Jadi peristiwa ini, Bapak dan Ibu, peristiwa yang luar biasa, ditulis di 3 Injil, Matius, Markus, Lukas, ya. Dan ya, ini kepala rumah ibadat bernama Yairus, ya, dia datang kepada Tuhan, ya. Ketika Tuhan selesai menyembuhkan, mengusir setan dari orang yang terikat di Gadara, dia kembali pada waktu orang-orang berbondong-bondong, ya, lalu Yairus datang. Dia punya anak perempuan dan dia katakan anaknya sakit. Dia minta kepada Tuhan Yesus untuk datang menyembuhkan. Nah, sebelum peristiwa ini, ya, ketika mereka sedang berbondong-bondong datang menuju ke rumah Bapak Yairus, ada seorang wanita yang sakit pendarahan. 12 tahun lamanya, dia sudah menghabiskan semuanya dan dia hanya punya satu lagi harapan. Harapannya itu di dalam Yesus. Dan dia berkata di dalam hati, kalau saja aku jamah ujung jubahnya, ya, itu ujung jubahnya Tuhan Yesus, saya pasti sembuh. Dan itu yang terjadi. Ya, dia sembuh tanpa Tuhan Yesus melakukan sesuatu kepada dia, tapi imannya seolah-olah menyedot, ya, suatu kuasa dari tubuh Tuhan Yesus. Lalu kemudian setelah itu Tuhan Yesus melanjutkan, di tengah jalan orang-orang dari rumah keluarga Pak Yairus itu datang. Nah, ini menarik sekali, ya, kita lihat hal-hal yang harus kita pahami mengenai peristiwa dan perkataan. Jadi ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Data, fakta, mungkin sudah juga diperiksa oleh tabib atau oleh dokter, nggak ada napasnya lagi. Data dan fakta. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Wajar, ya? Fakta, data, kemudian respon yang wajar. Kalau udah mati, ya ngapain lagi? Kan Tuhan panggil Tuhan Yesus supaya sembuh. Sekarang udah mati. Game over, selesai. End, gitu, beres. Tapi menarik sekali. Ini yang pertama yang harus kita perhatikan, ya. Ada 3 ayat yang saya kasih warna berbeda. Artinya di sana ada sesuatu yang harus kita pelajari. Data, fakta, lalu respon normal orang-orang yang melihat data dan fakta itu. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Dan berkata kepada kepala rumah ibadat,
jangan takut, percaya saja. Ya, nah saya mau kasih ini beberapa nih. Yang pertama adalah perkataan jangan takut, percaya saja. Bapak dan Ibu, ada data, ada fakta, tentu saja sebagai manusia kita harus memperhatikan data dan fakta, tapi lihat apa yang firman Tuhan bilang, rema tentang sesuatu dari keadaan. Ya tidak semua ya kita harus mengabaikan data dan fakta. Ya lagi hujan, wah pokoknya mah data dan faktanya hujan, kajun gitunya. Bawa payung kalau perlu ya. Kecuali ketika Tuhan berikan rema kepada kita. Saya ingin supaya kita jangan konyol ya. Kita harus membedakan. Jadi kalau Tuhan kasih rema, yaitu firman yang Tuhan nyatakan spesial kepada kita, maka kita harus berpegang pada firman yang spesial itu. Nah, supaya enggak konyol, maksud saya nanti jadi bingung ya. Nah, yang pertama adalah apa perkataan Tuhan Yesus kepada Yairus? Jangan takut, yang pertama. Kemudian percaya saja. Perhatikan, kata percaya itu selalu berhubungan dengan apa yang dipercayakan. Dia tidak berdiri sendiri. Jadi ketika dia bilang jangan takut, percaya saja. Maksudnya adalah percaya saja kepada saya. Percaya saja kepada saya. Oke, jangan takut. Jangan takut bagian dari keadaan jiwa, perasaan, emosi, pikiran kita yang melihat keadaan. Jangan takut. Percaya saja. Amin. Sebelumnya kita sudah belajar di yang ayat-ayat sebelumnya bagaimana yang 12 tahun pendarahan dia percaya, dia mengalami. Jadi memang dasarnya ini adalah iman. Percaya. Lawannya adalah kekhawatiran, takut, risau, galau, lau-lau yang lainnya. Selain Andi Lau. Ya. Oke, nah jangan takut. Bapak dan Ibu perhatikan bahwa apakah mudah keadaan? Kita coba jangan takut. Ada firman Tuhan. Ketika firman Tuhan bicara tentang sesuatu, Tuhan udah bilang kepada Yairus, Tuhan datang, saya datang. Berarti dia berkehendak supaya anaknya sembuh. Dan Tuhan katakan, jangan takut. Orang bilang apa? Anakmu sudah mati dan lain-lain. Percaya saja kepadaku. Hari ini Tuhan ingin berkata, jangan takut, percaya kepada Yesus. Percaya kepada firman-Nya. Percaya kepada janjinya. Amin. Ada pelajaran yang sangat mahal yang pernah terjadi pada bangsa Israel. Dan Bapak dan Ibu, kenapa ya? Banyak anak-anak Tuhan tidak mengalami. Karena memang hal seperti ini adalah hal yang minoritas. Enggak banyak orang menangkap dan kemudian menikmati dari apa yang dia percayai. Kita tahu bahwa ketika orang Israel keluar dari Mesir, ya kemudian mereka sudah sampai ke dekat dengan Kanaan. Ya kalau kita pelajari di Bilangan 13, lalu dipilihlah 12 orang. Perhatikan. Wakil dari 12 orang itu mewakili satu suku, mereka itu pemimpin-pemimpin, orang-orang pilihan. Mereka umat yang Tuhan sudah berikan janji untuk Kanaan dan mereka bukan orang biasa, bukan jemaat biasa. Ya. Mereka sudah terlatih, mereka tuh pemimpin. Berapa orang? 12 orang. Kita tahu peristiwanya. 40 hari mereka menjelajahi, mereka lihat. Perhatikan fakta, data. Ketika kita punya iman yang kuat, iman yang percaya, kita akan melihat berbeda dibandingkan orang yang mengandalkan pikiran, pandangan rasionalnya. 40 hari mereka keliling, di eskol mereka potong setandan anggur, ara, ya juga ada pohon ara, ada zaitun, mereka wah itu yang namanya. Mereka bilang ini anggur gede-gede, iya anggur atau delima. Mereka potong juga delima, ya delima atau kalapa. Mungkin itu lebaynya begitulah ya. Saking suburnya, kurang lebih seperti itu ya.
Jadi datanya apa yang dikatakan Tuhan tentang bahwa itu adalah tempat yang penuh dengan susu dan madunya, betul. Tapi kemudian mereka juga ketemu dengan Ahaye, orang Amori, Het, Yebus, enggak ada hubungannya dengan Ahaye yang lain. Ini saya enggak lagi ngomongin. Tapi supaya inget ya, saya biasanya kalau di bimbel saya buat namanya klik. Ya. Jadi apa yang mereka temui itu bangsa-bangsa Ahaye, ya, apa? Amalek, Het, Yebus, dan Amori. Ahaye, ingat ya. Nah, dan kemudian mereka juga ketemu orang-orang yang namanya orang-orang enak. Kalau tadi bikin kue enak, nah, kalau ini orang enak teh raksasa. Jadi mereka kasih tahu bahwa itu subur, mungkin karena gizinya bagus begitu ya. Orang enak tuh dia ketemu orang-orang yang tinggi-tinggi. Jadi ketika mereka lihat, mereka yang ngelihat selalu begini. Kemudian mereka pulang menghadap Musa. Kita tahu kemudian berapa orang? 10 orang mengabarkan yang si enak-enak tadi. Si enak-enak yang raksasa. Bukan si enak yang pukis atau apa tadi ya, kuehnya. Jadi mereka bilang, itu tempat kuat berkubu. Otak lagi, itu fakta, itu data. Mereka bawa data. Tempatnya berkubu, bentengnya kuat, tebal-tebal. Orangnya, itu yang namanya gede-gede. Arnold suasana seger, lewat. Lebih gede daripada suasana seger. Ada yang tahu ya Arnold suasana seger. Ya binarakan yang gede-gede itu lewat. Yang gede, raksasa. Sekali perkataan negatif keluar dari mulut kita, maka dia akan menggema. Wah, raksasa, makin lama makin gede. Pertama dia bilang mungkin dia itu orangnya gede, bergema. Kalau ke tempat lain dia bilang orangnya gede, bergema lagi. Ketika orangnya gede sekali, sehingga kami seperti belalang. Perhatikan, inilah cara kerja perkataan yang dikatakan tadi menentukan mati dan hidup. Jadi ketika kita bicara hal-hal yang buruk, ketika bicara itu data sebetulnya. Tetapi ketika kita melihat dari sisi yang negatif, maka itu menggema. Makin lama makin besar. Makin besar, dia makin mengkeret, sehingga merasa seperti belalang. Hanya 2 orang yang memakai iman dan berkata, perkataannya beda, data dan faktanya sama. Tapi yang mereka bilang, tidak. Ya, pertama Kaleb bilang, kita akan mengalahkan mereka. Minoritas, cuman 2 dari 10. Jadi kalau 2/12 itu kurang dari 17%. 16,666666%. Hanya seperti itu. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau berubah, perhatikan baik-baik bahwa memang ini minoritas. Tetapi kita akan menjadi refleksi dari kemuliaan Tuhan kalau kita betul-betul mau memegang ini. Kalau kita lihat di Bilangan pasal yang ke-14, kemudian Yosua bilang, ayo kita pasti bisa mengalahkan mereka karena yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Tetapi Allah menyertai kita. Kita pasti mengalahkan mereka. Apa yang terjadi? Itu 2 orang mau dibunuh, mau dilemparin batu. Akibatnya fatal sekali. Mereka harus berkeliling 40 tahun sampai generasi-generasi yang negatif itu habis semuanya. Perhatikan baik-baik. Jangan takut, percaya saja. Jangan takut. Kenapa kita takut? Karena kita memperhitungkan hal yang negatif dari cara kita berpikir yang negatif. Ya. Jadi ketika kita melihat sesuatu fakta dan data, datang kepada Tuhan. Tuhan,
Gak apa-apa kita bilang, saya Tuhan gak ngerti apa yang terjadi ini. Bahkan ketika ketakutan bisa terjadi. Mula-mula serem. Jangan digaungkan. Jangan digemakan, itu ya kuncinya ya. Jangan digemakan. Diam kemudian datang kepada Tuhan. Aku mau belajar apa janjimu tentang situasi ini. Apa perkataanmu tentang situasi ini. Maka kita akan bisa berkata-kata seperti Kaleb dan Joshua. Amin. Percaya saja. Itulah yang menjadi dasar dari apa yang harus kita lakukan. Pertama apa? Jangan takut, percaya saja. Ya. Jadi supaya jangan takut, jangan lupa obatnya percaya saja. Artinya cari firman. Kadang-kadang nggak mudah ya. Tapi itulah proses di mana kita bergaul dengan Tuhan. Menarik sekali. Coba kita teruskan ayat 37. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Ketika engkau mengalami sesuatu, mengalami keadaan yang sulit, engkau mencari Tuhan, perhatikan baik-baik. Tidak semua orang perlu engkau curhatin. Curhatlah ke orang yang kau tahu. Itu adalah orang-orang yang punya keyakinan sama mengandalkan Tuhan. Sebab kalau tidak engkau ketemu yang tadi itu udah mati. Dead, paten. Ngapain lagi? Ngerti ya? Jadi kau tahu hal ini ketika engkau bicara kepada, nanti kalau kau saudara bicara kepada 12 orang, akan 10 orang. Lebih baik cari yang 2 orang saja. Cari Kaleb dan Joshua. Ya, Kaleb dan Deborah kalau boleh. Soalnya yang sulit carinya kan. Oke. Dengan kata lain, penting bagi kita untuk mendapatkan asupan ketika kita sedang bergumul, asupan seperti apa. Penting bagi kita. Tahun 2005 saya mengalami, ya kami baru pindah ke rumah ya saya sebut semua rumah yang baik, rumah yang indah. Pada waktu itu juga secara tidak sengaja istri saya sedang ada benjolan di payudaranya, lalu kita memeriksakan diri ke rumah sakit Boromius. Pemeriksaannya kan cukup lama, jadi saya daripada diem saya bilang, udahlah saya ikut check up aja deh. Gitu. Ya biasa EKG apa gitu darah. Kemudian di USG si dokternya teh lilat dok ada apa sih? Diem aja dia. Udah selesai. Kemudian istri saya selesai, saya hasil USG keluar, saya sempat lihat ya. Diduga tuh adalah karsinoma hepat. Diduganya. Tahu lah ngerti seetik mah ya. Karsinoma tuh cancer. Ya hepatika teh liver gitu ya. Wah diduga liver. Jadi ketika datang ke dokternya, dia lihat hasil istri saya, udah yang kamu ini cuman ini katanya kelenjar biasa. Ini nih suami kamu nih katanya. Wah yuk segera biopsi ke Cipto katanya. Karena diduga ini, wah itu hari-hari di mana istri saya nangis gitu ya. Ya, saya juga kalau buka pintu tuh, buka jendela ada suara burung. Aduh, hidup nih ya kayaknya rasanya tinggal berapa bulan lagi gitu ya. Ya. Karena pada waktu itu berturut-turut suami dari teman istri saya tuh baru meninggal karena kanker paru-paru ya. Paru-paru. Itu juga nggak berapa lama dari Bang Ferry dipanggil Tuhan. Jadi memang suasananya tuh begitu, data faktanya begitu ya. Kemudian jadi ya tapi kami mengambil keputusan kita mencari Tuhan dulu. Cari Tuhan. Siapa yang kita kasih tahu? Ya pembimbing. Ya teman-teman yang seiman. Teman-teman juga datang mereka mendukung. Kita cari Tuhan ya. Saya ingat tuh hari-hari di mana pas buka itu ada bunga ya. Bagus sekali nih bunga ya. Padahal bunga dari dulu juga ada di situ. Kadang-kadang Tuhan izinkan supaya kita bisa menghargai. Karena saya merasa nih kayaknya udah tapi Tuhan menguatkan.
Saya mendengar suara Tuhan, saya cari. Saya ingat, ya waktu itu kami bikin gazebo kecil di rumah, terus saya baca ke situ berdoa. Ya, jadi satu kali saya dapat rema dari Tuhan, ya dari Mazmur 128. Itu kalau kita bicara tentang berkat bagi ya seorang pria yang beribadah kepada Tuhan. Tentang istrinya, seperti anak-anak yang di sekeliling mejanya. Dan di ayat terakhir, yaitu di ayat 6 dikatakan bahwa saya akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Artinya apa? Saya akan melihat cucu. Pada waktu itu belum ada yang menikah gitu ya. Dan saya bilang, itu juga rema. Wah, puji Tuhan. Haleluya. Kuat sekali. Karena biasanya kalau yang cancer hati itu biasanya sekitar 6 bulan, 8 bulan. Ya, puji Tuhan saya masih beribadah, saya sekarang percaya. Tapi kemudian kita memutuskan, oke lah, kita tidak jadi biopsi di Cipto, tapi ya pada waktu itu saya ke Singapura dengan istri saya dan bersyukur ketika lewat proses lihat, wow, ini bukan cancer tapi hanya pembesaran pembuluh darah begitu ya. Wah, puji Tuhan. Haleluya, tapi saya tahu sebelumnya saya udah dapat dari Tuhan. Ya itu tinggal dikonfirmasi. Ya. Nah jadi jangan takut, percaya saja. Kata percaya saja itu bicara tentang bagaimana kita mencari. Kadang-kadang enggak ujung-ujung, percaya saja. Percaya ya, enggak bisa begitu. Terus kita mendapat rema yang dari Tuhan. Teman-teman memberikan kekuatan, tapi kita mendapatkan sendiri. Di mana? Di ruang doa kita. Di mana ketika kita benar-benar berharap kepada Tuhan saja. Seperti yang 12 tahun itu. Dia tidak punya lagi, nggak ada punya opsi lagi, nggak punya apa-apa lagi. Hanya Tuhan yang dia berharap. Dan setiap orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Amin. Baik, kita teruskan. Ayat 38. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat Pak Yairus itu. Dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Fakta, data, terbujur, kemudian mereka nangis. Ya memang itu adatnya ya, menangis. Ya mungkin ya dengan suara keras ini disebutnya. Apa yang dikatakan? Coba perhatikan dengan suara nyaring. Ayat 39, ada data, ada fakta. Ini datang. Bayangin Pak Yairus. Gimana Pak Yairus? Wah, ketika mungkin ibunya, Papa, si Neng, aduh. Misalkan si Neng, ada si Butet. Wah, gitu ya. Tostis. Apa yang dikatakan? Menarik sekali. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tidur. Kunaon ribut-ribut ya cicing lah. Mungkin masa itu ya. Kalau tidak rema, wah bahaya ini ya. Betul ya. Tetapi karena memang dia adalah Allah yang berdaulat atas hidup dan mati. Jadi ketika kita mendapatkan visi dari Tuhan, ketika kita mendapatkan rema dari Tuhan, seringkali hampir ya bisa dikatakan sebagian besar adalah berbeda dengan fakta dan data, dengan pikiran-pikiran orang. Dengan kata lain, orang yang mendukung tidak banyak. Jadi carilah siapa? Kaleb dan Joshua. Jangan cari yang lain ya. Padahal pemimpin-pemimpin loh yang gitu. Dari 12 itu pemimpin semua loh. Ya cari pemimpin yang saudara tahu betul kehidupan. Amin. Nah jadi ketika Tuhan Yesus bilang nangis, suatu respon yang wajar ketika melihat data dan fakta itu. Ya, tetapi mereka mentertawakan dia. Wajar mereka mentertawakan. Berani enggak saudara bilang, ini visi dari Tuhan. Amin. Dia ketawa. Kajun ketawa. Tapi saya dapat dari Tuhan. Amin. Nah,
Itu tidak mudah tentu saja. Kecuali benar kita tahu Tuhan berbicara itu kepada kita. Kalau saya mendengar beberapa teman yang mendapatkan panggilan dari Tuhan, kadang-kadang saya bilang, aduh Tuhan, bagaimana ada seorang keluarganya sangat bangga karena dia di ITB, kan udah master. Tapi kenapa ke kampung gitu? Wah, nggak gampang. Pasti merupakan satu pergumulan. Nggak semua kita juga dipanggil hal yang sama. Tapi dia mendapatkan suara Tuhan, panggilan yang spesifik. Sehingga dia harus dalam tanda petik lah, betul-betul meminta maaf kepada keluarga yang tidak mengerti. Ada banyak keluarga yang mentertawakan. Lulusan di ITB, bahkan S2. Hidup susah. Karena yang menjadi tolok ukurnya susah dan senang menurut berapa banyak materi yang didapat. Tapi orang ini saya kenal. Dia tahu itulah panggilan dia. Menjadi berkat. Ketika rema Tuhan berikan. Akan banyak yang mentertawakan. Akan banyak yang tidak mendukung. Tapi kita yuk pegang itu. Amin. Nah, prosesnya tidak mudah. Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Orang yang mentertawakan itu nggak usah ikut ambil bagian. Karena itu akan melemahkan. Ya, ia lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia. Siapa yang mereka yang bersama-sama dengan dia? Tadi itu Petrus, Yakobus, Yohanes. Ya, orang-orang yang memang menjadi murid inti dari Tuhan Yesus. Dia datang, masuk ke kamar itu, dipegangnya anak itu, katanya Talita kum. Wah, artinya hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Perhatikan, ada iman, tidak takut, ada proses, ada pernyataan terhadap apa yang diinginkan, apa yang menjadi sasaran. Hal yang sama Tuhan berbicara kepada murid-muridnya. Kalau kita ingat di 21:21, Matius 21 ayat 21. Supaya ingat ya. Kita tahu di Matius itu ada peristiwa di mana Tuhan mengajarkan anak-anaknya dengan memakai alat bantu pohon ara. Pohon ara dicari buahnya nggak ada, padahal memang musim bukan berbuah itu teh. Tapi Tuhan bilang kamu nggak akan berbuah lagi. Kemudian kering. Muridnya takjub. Tuhan, pohon ara ini kering. Tuhan katakan ya dalam Matius 21 ayat 21 dan 22 seperti ini. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Kita percaya, kita punya sasaran. Firman Tuhan katakan, kamu berkata kepada gunung ini, jelas satu objek yang spesifik. Pada waktu itu mereka ada di Yerusalem, kemungkinan besar yang disebut itu ada menuju kepada Gunung Zaitun. Ya, jadi ke gunung ini beranjaklah, maka gunung itu akan beranjak. Tuhan Yesus datang dan memegang objeknya adalah membangkitkan si Neng yang mati tadi. Dia pegang, dia bilang, Talita kum. Hai Neng, hai gadis, bangun. Apa yang saya maksud di sini? Jangan takut. Percaya saja. Jangan hiraukan data dan fakta ketika rema kita pegang. Dan kemudian kita secara spesifik kepada apa yang menjadi sasaran yang harus kita minta itu. Apakah itu anak kita
yang sedang bermasalah. Apakah itu ekonomi kita gunungnya? Apakah itu satu hubungan yang rusak suami istri? Mari dengan iman, tidak bimbang, kita minta karena firman Tuhan. Kita katakan, bangkit, bangun, pulih. Ketika saya mempersiapkan ini, saya teringat satu film. Ya, film ini film rohani yang mungkin nanti bisa dilihat bersama-sama. Judulnya War Room, ya, ruang peperangan, ruang doa. Jadi cerita bagaimana seorang, ya, saya tahu ini memang sudah ada ya di satu tempat. Ada orang yang mendedikasikan hidupnya untuk berdoa dan dia punya ruang khusus di mana dia tempelkan setiap beban-beban doa dan dia doakan dengan doa peperangan karena dia tahu di balik itu ada yang mau mencuri, membunuh dan membinasakan. Yang menjadi lawanmu bukan pasanganmu, bukan orang-orang tertentu, tapi adalah iblis yang mau menghancurkan kehidupan kita. Benar? Nah, jadi seorang kemudian bertemu dengan ibu ini, ya, orang ini sedang bermasalah dan sebetulnya rumah tangganya di ambang kehancuran karena suaminya selingkuh. Sulit bagi dia. Tapi ketika dia belajar memaafkan, belajar untuk terus berdoa dengan sasaran yang jelas. Memperkatakan perkataan berkat bagi suaminya. Memperkatakan perlindungan bagi suaminya. Dan terjadilah hal-hal yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada dia. Dan saya pernah mendengar satu kesaksian di satu camp, yaitu camp pria sejati. Ya, bagaimana pembicara yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Pada waktu ada keadaan di mana dia jatuh. 5 tahun, kalau saya nggak salah ya, ini saya udah lama peristiwanya, jadi saya 5 tahun kurang lebih ya, dia hidup meninggalkan anak istrinya, hidup dengan orang Jepang, dan istrinya di rumah memperkatakan firman dalam doa peperangan, dalam doa dan terus juga membangun hidupnya untuk menyatakan kehidupan, menyatakan pemulihan, menyatakan dia untuk menghancurkan segala kuasa iblis yang mempengaruhi suaminya. Gak gampang 5 tahunan. Saya lupa, pokoknya sekitar 5 tahun seperti itulah. Sampai satu hari, si suami ini, si pembicara pada waktu itu yang memberi kesaksian, dia datang ke istrinya mau resmi menceraikan. Tiba-tiba sesuatu terjadi dan bahkan kemudian dia bertobat dan rumah tangga ini dipulihkan. Di balik semua yang kita lihat ada iblis yang mau menghancurkan, tapi kita dipanggil untuk menjadi tanda ajaib bagi banyak orang. Kita adalah anak-anaknya. Kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Kita mendapat anugerah yang besar sekali. Mungkin iblis pernah terus memberikan pikiran-pikiran jelek. Bahkan sempat ya pikiran tadi dikutuk Tuhan. Tidak, itu kamusnya tidak ada. Tapi itu yang bisa kemudian muncul dalam diri kita. Ketika kelihat fakta datanya bertubi-tubi. Udah jatuh, ketimpa tangga, ketabrak beca. Kayak anjing sekalian. Rasanya kok bertubi-tubi ya tuh, cinga tuh, masalah tadi antri ya tuh. Tapi satu hal yang harus kita tahu. Kita adalah ahli warisnya. Tidak pernah dia mereka-rekakan yang jahat. Tidak pernah. Bapa di dunia ini saja tahu apa yang untuk memberikan yang terbaik. Apalagi Bapa di surga. Amin. Yang kita harus lakukan. Lakukan dengan lidah kita.
Ada banyak hal yang sudah terjadi dalam hidup saya. Ada banyak hal juga yang sedang dipergumulkan. Tahun 2001 saya ingat sekali pada waktu itu Tuhan berikan rema kepada saya dari Mazmur 71 ayat 7. Ya, bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib. Karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Saya tulis, saya tempel. Dan setiap kali pada waktu itu kita baru mulai ada tempat ya di Jalan Bau Reksa untuk tempat bimbel. Tahu Tuhan sesuatu yang besar Tuhan ingin lakukan. Saya bersyukur setiap kali saya mengingat firman itu muncul ide-ide. Tanda ajaib, tanda ajaib, tanda ajaib. Tapi juga ada banyak hal yang saat ini juga terus kami terus doakan. Ya, bagaimana Tuhan kami berdoa untuk anak-anak kami. Ya, anak saya yang sulung dia harus menikah punya anak pada saat remaja. Satu hal yang menghancurkan hidup. Rasanya saya gagal banget. Jadi orang gagal udah enggak. Tapi saya ingat Mazmur 128 tadi. Istriku, ya, anak-anak di sekeliling meja, mereka mewarisi negeri. Saya ingat ketika satu kali di dalam doa, bayangkan, Tuhan, saya nggak tahu apakah saya membayangkan atau Tuhan yang memberikan penglihatan itu. Saya melihat anak saya menjadi berkat melalui musik, saya bilang, amin Tuhan. Kejadiannya berbeda, data dan faktanya lain. Tapi kami mau perkatakan firman. Katakan firman. Mungkin prosesnya seperti enggak cepat begitu. Bahkan sepertinya berkebalikan. Tapi saya bersyukur semua proses itu memperlihatkan Tuhan setia. Kami beberapa hari yang lalu merayakan hari ulang tahun cucu kami ya, yang paling tua, yang sudah berumur 16 tahun. Ya, kami menyayanginya semua. Ya, saya lihat ada anugerah. Tidak pernah Tuhan lepas tangan. Prosesnya berat. Betul. Saya harus mawas diri dalam banyak hal. Saya katakan ini sekolah kerendahan hati bagi saya dan istri. Tapi saya mau maju terus, saya mau melesat terus, saya mau perkatakan perkataan terus. Mau perkataan firman, perkataan-perkataan yang ajaib yang Tuhan katakan tentang anak-anak kami. Ya, tentang anak mantu cucu kami semuanya. Ya, saya percaya bahwa hari ini Tuhan sedang mengingatkan kepada saudara. Kalau sebentar kita melakukan perjamuan kudus, karena semua sudah diselesaikan di kayu salib. Kita tidak perlu lagi menanggungnya. Yang kita perlukan adalah percayai apa yang Yesus lakukan. Terima itu dengan iman. Dan mulai perkatakan firman. Perkatakan firman. Perkatakan firman. Amin. Lepas dari apa yang dikatakan oleh data dan fakta dan orang-orang di sekitar kita. Kita katakan yang aku percayai adalah seperti ini. Mari kita siapkan diri untuk firman Tuhan. Kita renungkan kembali firman kita. Tuhan berkata, jangan takut. Percaya saja kepada Dia. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Iman kita kepada apa yang telah Yesus lakukan. Itulah dasar dari apa yang kita harapkan. Bukti dari apa yang kita lihat. Nikmati proses yang Tuhan berikan. Proses di mana sepertinya data dan fakta sangat berbeda dari apa yang kita doakan. Terus berpegang pada itu. Dan mulai perkatakan, talitakum. Bangkitlah, bangunlah. Mungkin kita bisa berkatakan kepada diri kita, talitakum, bangkit.
berkobar-kobar di dalam Tuhan. Kita bisa katakan itu kepada ekonomi kita, talitakum, bangkitlah kau, bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bisa katakan itu juga kepada hubungan yang retak, pulih talitakum di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi di dalam nama Yesus. Di hadirat Tuhan, kita tahu ada kuasa yang tak terbatas dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin. Mari saya mengajak Bapak dan Ibu semua untuk bangkit berdiri. Terjadi di sini. Sekali lagi, ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kita mau mengingat apa yang telah Yesus lakukan. Yang terbesar, yang terpenting Dia sudah lakukan, yaitu memulihkan hubungan kita dengan Bapa Surgawi. Ketika kita menerima Dia sebagai juru selamat pribadi kita, Ia yang tidak menyayangkan anaknya, tetapi yang telah menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia membiarkan engkau? Bagaimanakah mungkin Ia tidak peduli? Bagaimanakah mungkin Ia tidak menjawab setiap kerinduan kita? Karena kerinduannya adalah untuk datang memberikan hidup yang penuh, hidup yang berkelimpahan, hidup yang dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya yang ajaib bagi banyak orang di sekitar kita. Jemaat, mari kita angkat roti. Roti ini melambangkan tubuh Kristus. Ketika kita makan, itu menyatakan, engkau menyatakan bahwa engkau bagian dari tubuh Kristus. Engkau bagian dari apa yang Yesus telah lakukan di kayu salib. Karena tubuhnya dipecah-pecahkan bagi kita semua, engkau berhak atas setiap janji-janji Tuhan. Jemaat Tuhan, Tuhan meminta kita melakukan perjamuan kudus untuk kembali mengingat apa yang Ia telah lakukan bagi kita. Dia memberi diri, dipecah-pecahkan tubuhnya, tumpah darahnya, supaya kita pulih sepenuhnya. Ini adalah tubuh Kristus. Jemaat Tuhan, marilah kita makan dengan penuh ucapan syukur. Makanlah.
Kita angkat cawan di atas kepala kita. Firman Tuhan katakan bahwa cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Perjanjian baru menyatakan bukan dengan kekuatan, bukan dengan jasa kita. Semata-mata karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang kita terima dengan iman. Semata-mata karena anugerah. Semata-mata karena kebaikan Tuhan. Dan perjanjian itu dimeteraikan oleh darah Kristus. Sehingga tidak ada yang bisa membatalkannya. Tidak ada yang bisa menggagalkannya. Engkau anak Allah. Engkau pewaris kerajaan Allah. Engkau disucikan, dikuduskan oleh darah Kristus. Dan Dia rindu hidupmu memuliakan Dia. Mari jemaat Tuhan, kita minum darah Kristus. Minumlah. Dan terimalah kesembuhan, terimalah kesegaran, terimalah pemulihan, terimalah hati yang berkobar-kobar kembali di dalam Tuhan. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya mau mengajak Bapak dan Ibu semuanya hari ini, apa yang saat ini sedang sangat engkau rindukan. Saya ingin mengajak kita sama-sama berdoa, membuka mulut kita, memperkatakan firman Tuhan. Kita berhadapan dengan gunung apapun yang ada di hadapan kita. Nyatakan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Gemakan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Hancurkan segala pengaruh-pengaruh si jahat. Mungkin anakmu, mungkin adikmu atau keluargamu yang sedang mengalami sesuatu. Di dalam nama Yesus, kita nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu mari semuanya boleh memperkatakan firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa, mari kita menyatakan, mari kita memproklamasikan, mari kita menyatakan pernyataan-pernyataan iman kita. Kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tingkap-tingkap langit, terbukalah tingkap-tingkap langit di dalam nama Tuhan Yesus. Terbukalah jalan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang dapat membatasi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami adalah orang yang lebih daripada pemenang. Kami adalah ahli waris kerajaan Allah. Kami adalah biji matanya Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala perkara dapat kami tanggung, dapat kami tangani. Segala perkara dapat kami manage. Segala perkara dapat kami tangani di dalam Yesus yang bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami puji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur, kami terima dengan iman pemulihan. Kami terima dengan iman kesembuhan. Kami terima dengan iman anak-anak yang dipulihkan, hubungan yang dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Kami membayangkan mereka semua sedang melayani Tuhan, sedang memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya jemaat Tuhan di sini berkelimpahan. Ada jalan terbuka, jalan terbuka. Jalan terbuka, dipertemukan orang yang dengan orang yang tepat, di saat yang tepat, dengan cara yang tepat. Cara Yesus sendiri yang mempertemukannya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau mempergunakan lidah kami. Kami mau memperkatakan perkataan firman di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Kami terima semua di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan duduk. Langsung. Baik, juga angkat kedua belah tanganmu. Hari ini kau mendengar firman Tuhan dengan baik-baik semua itu dan lakukan dengan setia. Maka engkau akan melihat bagaimana Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus bekerja dalam kehidupanmu. Membawa engkau naik dan tidak turun. Membawa engkau menjadi kepala, memberikan pengaruh yang luar biasa
di dalam setiap kehidupanmu. Berkat melimpah atas pelayananmu, berkat melimpah atas rumah tanggamu, sukacita surgawi, damai sejahtera melimpah ruah di dalam rumah tanggamu di dalam nama Tuhan Yesus. Karena hadir di sana kerajaan Allah, Roh Kudus, roh yang memberikan kekuatan kepadamu, menguatkan hati dan memberikan pertolongan kepadamu sehingga engkau menjadi tanda ajaib bagi banyak orang. Berkat Tuhan atas pekerjaanmu, berkat Tuhan atas apapun yang kau lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan beserta dengan engkau. Immanuel, Allah beserta dengan kita semua. Haleluya, di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Saya pernah menyanyikan lagu dan mungkin saudara-saudara juga pernah mendengarkan lagu itu. Itu keren lagunya. Dia lagunya demikian. Ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya mimpi untuk negeriku. Saya percaya mulai dari penatua seluruh jemaat Tuhan di GKKD Bandung Pusat, kita punya mimpi yang besar. Dan mimpi itu adalah sebuah visi yang Tuhan taruhkan kepada kita. Dan visi itu adalah menjadi gereja yang senantiasa antusias untuk Indonesia dan bangsa-bangsa penuh kemuliaan. Keren, keren luar biasa. Dan itu tuh sangat besar karena diberikan oleh Allah yang besar. Jadi kalau diberikan oleh Allah yang besar, saya percaya Allah yang besar memampukan kita untuk mewujudkan itu. Dengan cara apa? Kita pergi memberitakan Injil. Gak cukup beritakan Injil, kita memuridkan banyak orang. Kita tidak cukup memberitakan banyak orang, tapi kita membangun persekutuan dan membangun gereja lokal. Kita diperlengkapi dengan karunia Roh Kudus, sehingga akhirnya kita semakin bertumbuh dan memiliki kapasitas untuk menjangkau Indonesia dan bangsa-bangsa. Oleh karena itu, para penatua dan para pemimpin mengajak dan mengadakan seminar misi dan ibadah misi tanggal 11 November dan tanggal 12 November 2023. Dipastikan seluruh para pemimpin, seluruh para diaken dan jemaat ikut ambil bagian dalam acara itu. Baik yang di kota Bandung, di luar kota Bandung. Dan perlu saya ingatkan bahwa pendaftarannya sudah dibuka sekarang dan ditutup tanggal 5 November 2023. Saya rindu sekali semua jemaat Tuhan bisa ambil bagian baik di kota Bandung, di area pengembangan, anak-anak muda, keluarga-keluarga termasuk di luar kota. Mari kita ambil bagian dan secara khusus kita diperlengkapi untuk menjangkau suku kita. Karena suku kita adalah warisan yang Tuhan berikan pada kita. Dan ingat, ketika kita tinggal dalam visi dan menyelesaikan visi itu, saya percaya penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, kedaulatan dan otoritas Tuhan itu sempurna atas kita. Tetap semangat, mari kita ambil bagian dalam acara ini. Tuhan Yesus memberkati.
semuanya. Firman yang begitu luar biasa, dahsyat bagi saya ya. Saya